مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin, mukminat, para sholimin, sholimat, rahimana wa iyyakumullah ajmain. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abi Umamah. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun tajri alaihi ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 perkara di mana pahala dari 4 perkara ini akan terus mengalir pada saat manusia sudah meninggal dan berada di alam kubur. Istilahnya dalam dawuh-dawuh ulama, amal ini ada amal yang lazim, ada amal yang muta'addi. Ada amal yang pahalanya didapatkan ketika ia beramal saja, tapi juga ada amal yang pahalanya ini terus mengalir walau orangnya telah wafat. Maka kita di samping punya amal-amal ibadah yang pahalanya kita dapatkan ketika kita beramal dan masih hidup, seyogianya manusia ini punya amal-amal yang jariyah. Jariyah ini setelah ia wafat pahalanya terus mengalir. Dalam hadis ini Rasulullah berkata ada 4 perkara. Yang pertama, man mata murabiton fi sabilillah. Orang-orang yang memperjuangkan agama karena Allah. Orang-orang yang memperjuangkan agama karena Allah, yang agama ini akan diamalkan, akan diteruskan oleh orang-orang yang menerima. Kita gambarkan seperti para wali songo yang datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian para wali songo berjuang di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya orang-orang yang beragama Islam ini berjuang lagi untuk generasi seterusnya, berjuang lagi untuk generasi seterusnya. Maka para wali songo, walau beliau-beliau ini telah wafat, ia tetap akan mendapatkan pahala dari terusan perjuangan generasi-generasi yang melanjutkan. Kita yang berjuang di Nahdlatul Ulama, ketika perjuangan ini diterima oleh orang-orang yang kita dakwai, kemudian perjuangan ini diteruskan oleh generasi seterusnya, maka rintisan perjuangan ini yang terus akan berlanjut estafet ini, orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan yang terdahulu, beliau akan tetap mendapatkan pahala-pahala dari terusan perjuangan yang dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Ini keuntungan dari sebuah perjuangan. Kemudian yang kedua, waman allama ilman ujriyalahu amaluhu ma'umilabi. Yang kedua adalah orang yang mengajar ilmu, selama ilmu yang diajarkan ini diamalkan oleh orang yang menerima ilmu dan diajarkan kepada generasi setelahnya, maka orang yang pertama mengajar ilmu ini akan mendapatkan bagian pahala dari perjalanan pengajaran ilmu dan pengamalan ilmu yang terus berlanjut sampai generasi-generasi setelahnya.
Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu mawjidan. Yang ketiga adalah orang-orang yang sedekah jariyah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk pembuatan jalan, untuk pembuatan sumur yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Orang-orang yang seperti ini selama apa yang ia bangun masih tetap berlanjut untuk digunakan kebaikan oleh orang-orang setelahnya, maka ia akan tetap mendapatkan pahala dari bangunan atau rintisan yang ia rintis, yang ia bangun, sampai bangunan-bangunan ini tidak ada. Maka orang yang bangun masjid niki walaupun piyambak ini pun mati, selama masjid ini masih ada dan dibuat ibadah, maka ia tetap mendapatkan pahalanya dari masjid yang dibuat ibadah oleh generasi-generasi setelahnya. Kemudian yang keempat, warajulun taraka waladan sholihan fawayakulah. Yang keempat adalah orang-orang yang punya anak-anak yang sholih, yang anak-anak yang sholih ini taat beribadah kepada Allah dan mendoakan kepada orang tua. Orang-orang yang punya anak-anak yang sholih, yang anak-anak ini setelah orang tua meninggal, ia beramal sholih, beribadah kepada Allah dan berdoa untuk orang tua, maka orang tuanya akan mendapatkan aliran ibadah yang tiada henti apabila anak-anak ini terus beribadah kepada Allah dan mendoakan kepada orang-orang tua. Maka kalau kita punya anak, kita harus ikhtiar dan berusaha agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, karena anak-anak yang solih akan membahagiakan kepada orang tuanya, baik ketika orang tua ini masih di dunia ataupun ketika manusia ini telah wafat dan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para saimat, para hadirin hadirat, marilah ketika kita hidup ini selalu beramal soleh, selalu beribadah kepada Allah, karena amal soleh dan ibadah ini akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Utamanya ibadah-ibadah yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian maka setelah kita dikubur, maka amal-amal kita terus akan bertambah, terus akan bertambah, dan terus akan bertambah, sehingga kita ketika dibangunkan oleh Allah dari kiamat, ketika kita mau dihisab oleh Allah, maka kita tidak tahu ternyata timbangan amal ibadah kita menjadi banyak karena kita beramal